Halo sahabat pebisnis yang saya sayangi dan saya banggakan ya. Senang sekali akhirnya kita sampai juga di bagian ke-6 dari Super Sales Mastery yang ada 7 poin ya, 7 bagian, dan sekarang kita memasuki bagian ke-6. Apa bagian ke-6 itu? Bagian ke-6 ini saya menyebutnya dengan deal done ya. Jadi kalau kita sebagai pebisnis ya, kalau kita dengar kata deal, wah itu rasanya seneng banget ya. Jadi kalau kita ngomong sama tim kita maupun barangkali teman-teman sebagai pebisnis masih suka melakukan kegiatan sales, maka kalau kita dengar kata deal, wah itu rasanya ya surga kayaknya udah deket ya. Oke, maka itu yang kita sebut dengan deal done. Deal done adalah ketika kita mendapatkan deal tersebut ya, yaitu kita closing atau kita melakukan saving terhadap sebuah penjualan. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa melakukan sebuah deal terhadap customer kita? Untuk itu, sahabat semuanya, saya akan memberikan 5 tahapan ya, bagaimana caranya supaya kita sampai kepada deal done ya. Caranya ada 5 tahapan. Nah, yang pertama adalah perlu kita melakukan building trust ya. Building trust atau membangun kepercayaan. Ingat sahabat semuanya, tanpa trust tidak akan ada bisnis ya. Jadi no trust, no business. Jadi yang pertama kali ya, bahkan kita nggak perlu menjual produk atau jasa sekalipun ya, yang pertama kita lakukan yaitu building trust dulu ya. Kalau trust sudah dapat, maka kita bisa lanjutkan ke yang berikutnya. Oke, jadi yang pertama kita sebut dengan building trust. Lalu apa yang kedua? Yang kedua adalah kalau kita mau melakukan deal, maka kita perlu melakukan komunikasi. Nah, bagaimana komunikasi yang baik? Komunikasi yang baik adalah yang bisa menyentuh sensory base. Maka yang kedua saya sebutnya adalah sentuh sensory base-nya. Nah, sahabat semuanya, kalau kita bicara sensory base, itu kita bicara tentang panca indera ya, dimana kita punya 5 indera ya. Kita punya mata, penglihatan, kita punya hidung, penciuman, kita punya pengecapan ya di mulut, kemudian kita punya telinga itu untuk mendengar ya, kemudian kita punya perasaan untuk bisa meraba dan sebagainya ya. Maka kita punya 5 indera. Tetapi untuk kesempatan kali ini yang kita sering pakai di dalam dunia penjualan atau sales itu hanya 3, yaitu visual, yaitu tentang penglihatan, auditory itu tentang pendengaran, dan kinestetik itu tentang perasaan ya, atau perabaan juga bisa ya. Oke, jadi kalau kita bisa menyentuh sensory base, itu artinya kita bisa menyentuh customer kita secara visual ya. Apa yang dia lihat, apa yang dia nampak, apa yang dia bayangkan ya. Biasanya orang-orang visual itu suka dengan apa yang bisa dilihat ya, bentuk, warna, besar, banyak, ramai, laris ya. Maka orang-orang visual suka dengan hal tersebut ya. Nah, kalau orang auditory ya, mereka suka akan dengan apa yang dia sudah pernah dengar ya. Maka ini adalah berbicara tentang fakta, tentang data, tentang prosedur, tentang tahapan, tentang angka ya. Itu orang-orang auditory sangat menyukai sekali. Dan yang ketiga itu orang kinestetik ya. Orang kinestetik ini adalah orang-orang yang kalau mau transaksi itu maunya dia menyentuh barangnya ya, tapi kalau nggak menyentuh minimal dia baca testimoninya. Nah, ketika dia baca testimoni, itu perasaan dia itu bisa terbawa ya. Jadi orang kinestetik itu sangat menyentuh perasaannya. Jadi kalau kita mau deal sama orang kinestetik, maka kita harus bisa menyentuh sensory base-nya, menyentuh perasaannya ya. Mesti kita aduk-aduk perasaannya. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Jadi yang kedua adalah bagaimana kita melakukan komunikasi dengan menyentuh sensory base-nya. Yang mana? Visual, auditory, dan kinestetis. Oke, good. Yang ketiga adalah perlu, setelah kita tahu ya, kita bisa membangun building trust, kemudian kita sentuh sensory base-nya, maka yang ketiga kita cari pain and gain-nya ya. Kita cari ya, kita tanya, kita gali apa sih pain dan gain-nya. Pain itu adalah kesedihan ya, kesakitan, penderitaan yang tidak mau dialami oleh customer kita ya, yang dihindari, itu namanya pain ya. Gain adalah sesuatu yang ingin dicapai ya, iming-iming, kenikmatan ya, sesuatu yang akan didapat ya, itu adalah gain-nya. Nah, kita perlu menggali pain dan gain-nya itu apa. Oke, sebelum sampai deal ya. Nah, kalau kita sudah tahu, maka kita bisa melakukan yang keempat. Apa itu yang keempat? Yang saya sebut dengan value creation
ya, dari pembicaraan pada waktu kita menggali pain dan gain daripada customer kita, maka kita akan tahu value apa sih yang ada di benak ya, yang selama ini dipegang teguh oleh customer atau pelanggan kita ya. Nah, dari value ini sahabat-sahabat semua, maka kita bisa tahu ya sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh pelanggan-pelanggan kita ya. Maka ini kita sebut dengan value creation. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, ini pamungkas ya teman-teman semua. Tapi saya sebelum menyebutkan yang kelima, maka saya akan ulangi tahapan 1 sampai 4. Apa itu? Yang pertama adalah building trust ya. Untuk deal done, Anda perlu melakukan building trust. Yang kedua, Anda sentuh sensory base-nya, ingat VAK. Yang ketiga, gali pain and gain-nya ya. Setelah itu kita bisa menciptakan value ya, atau saya sebutnya dengan value creation ya. Maka yang kelima kita sebut dengan yes set. Artinya apa? Deal. Kenapa? Karena dia sudah mengatakan yes ya. Nah, bagaimana supaya sampai di tahapan yes ya? Tahapannya adalah kita menemukan dulu 3 yes kecil ya. Jadi sebelum 1 yes besar ada sebelum 1 yes besar ada 3 yes kecil ya. Itu yang saya sebut dengan yes set. Jadi yes set adalah 3 yes kecil, 1 yes besar. Contohnya misalkan begini. Contohnya ya, misalkan kalau sahabat-sahabat semua misalkan sedang menjual sebuah produk, misalkan produknya apa? Yang paling mudah misalkan menjual baju, misalkan ya. Apakah ibu menginginkan baju yang modelnya kekinian ya? Maka dia bilang, oh iya gitu ya. Setelah kita ngobrol, kita tahu bahwa dia sedang mencari model kekinian. Itu satu ya. Yang kedua adalah yang berani bermain warna ya. Jadi misalkan ada baju yang berani bermain warna, maka itu yang kedua misalkan ya. Lalu yang ketiga misalkan yang menggunakan bahan-bahan yang nyaman misalkan ya, maka kita sudah mendapatkan yes, 3 yes kecil. Maka kemudian kita oh jadi ibu selama ini mencari baju yang modelnya kekinian. Maka dia jawab apa? Yes. Oke. Lalu yang kedua adalah oh berarti ibu mencari baju yang berani main warna ya. Maka dia bilang yes gitu ya. Yang ketiga adalah oh ibu ingin mencari baju yang ya pakaian yang dipakainya itu nyaman, adem dan sebagainya ya. Maka dia akan bilang yes. Nah, baju kami itu ya modelnya kekinian, warnanya bermacam-macam dan dipakainya bahannya itu menggunakan bahan-bahan yang lembut ya. Maka dia akan kemudian yes, ini akan saya beli ya. Itu yang saya sebut dengan yes set. Jadi yes set adalah 3 yes kecil, 1 yes besar. Oke, itu tadi yang bisa saya sampaikan tentang deal done. Ada 5 kali tahapan untuk sampai kepada deal done. Semoga bermanfaat. Salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera, dan salam pertumbuhan. Terima kasih. Walaupun seseorang tidak membeli produk atau jasa kita, dia pun bisa loh merekomendasikan produk atau jasa kita kepada orang lain ya. Contoh